Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Etika Profesi Akuntan yang dibimbing oleh Ibu Arini SEMAK AKCA akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan terakhir dalam etika bisnis dan profesi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Dina Anju Sinaga, lalu ada Devi Fitri Ramadhani, Dian Jessica Silitonga, Januarti, Nabila Ramadhani, Putri Amelia, Rifa Aldela, Sepi Suciani Putri, dan Susi Amayanti Sinaga. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun, bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Lalu perkembangan etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan maupun mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Sepanjang sejarah, kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis seumur dengan bisnis itu sendiri. Sejak manusia terjun dalam perniagaan, disadari juga bahwa kegiatan ini tidak terlepas dari masalah etis. Misalnya, sejak manusia berdagang, ia tahu tentang kemungkinan penipuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan etika profesi. Penegakan etika profesi saat ini menjadi suatu hal yang sangat mendesak. Kemungkinan penuntutan jalur hukum harus diatur sehingga proses pertanggungjawaban bisa dipilahkan ke profesi dan masyarakat. Selama ini, tuntutan dibatasi oleh profesi. Dalam artian, sepanjang aturan profesi dipatuhi, maka akuntan dianggap sudah memenuhi kewajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Hal ini telah dinilai tidak wajar, sehingga masyarakat menuntut, khususnya terkait dengan likuidasi perbankan, agar akuntan bisa dituntut di jalur hukum. Profesionalisme profesi yang dalam ini terkait dengan kejujuran, keahlian, dan pribadi telah dituntut untuk dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum masyarakat. Selanjutnya, fase-fase dalam perkembangan etika, yaitu 1. Etika teologis. Semua sistem etika berasal dari sistem keagamaan. Semua agama mempunyai ajaran-ajarannya sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup para penganutnya. Karena itu, ajaran etika menyangkut pesan-pesan utama misi keagamaan semua agama, dan semua tokoh agama atau ulama, pendeta, rahib, mon, dan semua pemimpin agama akrab dengan ajaran etika ini. Materi selanjutnya yaitu fase-fase dalam perkembangan etika. Yang kedua, etika ontologis. Etika itu dapat dikatakan dilihat sebagai objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat. Inilah yang saya namakan sebagai tahap perkembangan yang bersifat ontologis. Etika yang semula hanya dilihat sebagai doktrin-doktrin ajaran agama dikembangkan menjadi etik dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari sistem ajaran moral. Yang ketiga, etika positivas. Fase ketiga ini mulai didealkannya terbentuknya sistem kode etika di berbagai bidang organisasi profesi dan organisasi-organisasi publik. Bahkan sejak lama sudah banyak di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi-organisasi profesi di Indonesia sendiri
seperti Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain yang sudah sejak dulu mempunyai naskah kode etik profesi. Dewasa ini semua partai politik juga mempunyai kode etik kepengurusan dan keanggotaan. Inilah taraf perkembangan positifus tentang sistem etika dalam kehidupan publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Amelia. Selanjutnya adalah fase-fase dalam perkembangan etika, yaitu etika fungsional tertutup. Berarti bahwa infrastruktur kode etik itu disadari harus difungsikan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dalam praktik kehidupan bersama. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang mencakup instrumen aturan kode etik dan perangkat kelembagaan penegaknya, sehingga sistem etika itu dapat diharapkan benar-benar bersifat fungsional. Di mana-mana di seluruh dunia, mulai muncul kesadaran yang luas untuk membangun infrastruktur etik ini di lingkungan jabatan-jabatan publik. Selanjutnya, etika fungsional terbuka. Persoalan etika untuk sebagian masa dipandang sebagai masalah privat yang tidak semestinya diperiksa secara terbuka. Karena itu, semua lembaga atau majelis penegak kode etik selalu bekerja secara tertutup dan dianggap sebagai mekanisme kerja yang bersifat internal di tiap-tiap organisasi atau lingkungan jabatan-jabatan publik yang terkait. Keseluruhan proses penegakan etika itu selama ini memang tidak dan belum didesain sebagai suatu proses peradilan yang bersifat independen dan terbuka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang memahami perkembangan etika bisnis. De George membedakannya kepada 5 periode, yaitu 1. Situasi dahulu. Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara. Pada masa ini, masalah moral di sekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi. 2. Masa peralihan tahun 1960-an. Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis, ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat. Revolusi mahasiswa atau di ibu kota Perancis. Penolakan terhadap establishment atau kemapanan pada saat ini juga timbul anti-konsumerisme. Bahasan selanjutnya, yaitu yang ketiga, periode etika bisnis di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Terdapat 2 faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an, yaitu sejumlah filsuf mulai terlibat dalam pemikiran masalah-masalah etis di sekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis. Selanjutnya, yang keempat, periode etika bisnis meluas ke Eropa pada tahun 1980-an. Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang sekitar 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada tahun 1987, didirikan pula European Ethics Network atau EBEN yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis. Selanjutnya, yang kelima, periode etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an. Etika bisnis telah lahir di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang, yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah Institute of Moralogy pada Universitas Reitaku di Kashiwashi. Di India, etika bisnis dipraktikkan oleh Management Center of Human Values yang didirikan oleh Dewan Direksi dari Indian Institute of Management di Calcutta tahun 1992. Kemudian telah didirikan International Society for Business Economics and Ethics pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1996 di Tokyo.
Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan etika bisnis di Indonesia. Etika bisnis dapat dikatakan baru berkembang dalam 1 atau 2 dasawarsa terakhir ini. Jika dibandingkan dengan etika khusus lainnya sebagai cabang etika terapan seperti etika politik dan kedokteran, etika bisnis dirasakan masih sangat baru. Disadari bahwa tuntutan dunia bisnis dan manajemen pada saat ini semakin tinggi dan keras yang mensyaratkan sikap dan pola kerja yang semakin profesional. Persaingan yang makin ketat juga mengharuskan pebisnis dan manajer untuk sungguh-sungguh menjadi profesional jika mereka ingin meraih sukses. Namun, yang masih sangat memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa profesi bisnis belum dianggap sebagai profesi yang luhur. Mengapa demikian? Karena masyarakat masih menganggap bahwa bisnis adalah usaha yang kotor. Itulah sebabnya bisnis selalu mendapatkan konotasi yang jelek sebagai kerjanya orang-orang kotor yang disimbolkan lintah darat, yaitu orang yang mengeruk keuntungan secara tidak halal menghisap darah orang lain. Nah, rusaknya citra bisnis di Indonesia tersebut juga diakibatkan adanya pandangan tentang bisnis di masyarakat kita, yaitu pandangan praktis realistis dan bukan pandangan ideal. Pandangan praktis realistis adalah pandangan yang bertumpu pada kenyataan yang berlaku umum pada saat ini. Pandangan ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia untuk memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Persoalan dihadapi di sini adalah bagaimana mengusahakan agar keuntungan yang diperoleh itu wajar-wajar saja. Karena yang utama adalah melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini. Perkembangan etika bisnis di Indonesia yang demikian itu nampaknya hingga sekarang masih jauh dari harapan. Baiklah, saya akan melakukan pembacaan materi selanjutnya. Etika profesional profesi akuntan publik. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan etika kompartemen akuntan publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan etika kompartemen akuntan publik bersumber dari prinsip etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam etika kompartemen akuntan publik untuk mengatur perilaku akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Contoh kasusnya yaitu pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang cukup terkenal dengan salah satu produknya berupa obat nyamuk dengan merek Hit. Namun, belakangan diketahui jika produk tersebut telah melanggar etika bisnis. Banyak masyarakat telah mengenal produk tersebut sebagai obat nyamuk yang murah tetapi sangat efektif. Sayangnya, merek itu pada akhirnya harus menarik diri dari peredaran. Alasannya yaitu karena merek tersebut mengandung zat aktif propoxur dan diklofos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Pihak kesehatan menilai jika zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk HIT. Analisis permasalahan. Dalam berbisnis, memang sudah bukan rahasia lagi jika moral dan kejujuran adalah nomor 1. Dalam studi kasus produk HIT ini, kesalahan yang telah mereka lakukan memang cukup fatal, sehingga harus menarik penjualan. Yang pertama, siapa yang salah? Dalam setiap perusahaan modern, apabila melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, maka bertanggung jawab adalah kelompok tersebut. Apalagi ini merupakan bentuk tindakan secara sadar dan bersama. Walaupun demikian adanya, pihak karyawan tidak dapat disalahkan karena dalam sebuah birokrasi besar mereka memiliki faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi? Perusahaan pada hakikatnya tersusun atas birokrasi atau sistem yang runut dan sistematis
sehingga dalam sebuah keputusan tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Jadi sudah pasti pelanggaran ini dilakukan bersama-sama. Apabila mereka lebih peduli dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, maka tidak mungkin pelanggaran moral tersebut terjadi. Sehingga tidak ada alasan bahwa mereka kurang paham terkait zat-zat kimia. Selanjutnya, pelanggaran etika. Etika dalam berbisnis adalah standar formal dan normal. Hanya saja tergantung dari pelaku usaha tersebut bagaimana cara menerapkannya. Faktanya, pada PT Megasari Makmur telah gagal mengaplikasikan moral tersebut sehingga secara sadar melanggar prinsip kejujuran. Hanya berasumsi berdasarkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi yang minimal. Bukan berarti bisa mengabaikan begitu saja dampak negatifnya. Meskipun pada akhirnya sudah meminta maaf, akan tetapi seharusnya mereka bisa berpikir lebih cerdas mengenai efek jangka panjangnya. Pelanggaran tertulis. Pada dasarnya perusahaan tersebut telah melanggar banyak peraturan yang dikenai pasal berlapis. Yang pertama itu pasal 4 tentang hak konsumen, pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, pasal 8 tentang larangan pengusaha melanggar standar bahan baku, pasal 19 tentang pengusaha yang harus ganti rugi atas tindakan yang keliru. Bagaimana tindakan penyelesaiannya? Sebagai bentuk hukuman dan tanggung jawab pihak produsen, mereka bukan hanya sekedar meminta maaf tetapi bersedia untuk menarik seluruh produknya dari pasaran. Setelah itu mereka mengajukan surat perizinan memproduksi kembali. Namun produk kali ini harus dipastikan sesuai dengan regulasi. Heat aerosol yang baru produsen diciptakan menggunakan formula yang berbeda dan tentunya bebas dari zat berbahaya seperti pada pelanggaran sebelumnya. Bahkan setiap zat akan dicampurkan melalui proses uji yang panjang dan lolos dari izin pemerintah. Barulah pada tanggal 22 September 2006, produk heat aerosol baru benar-benar memperoleh perizinan untuk mengedarkan produknya secara resmi. Sekianlah presentasi dari kelompok kami kali ini. Saya Dina Anjusinaga mewakili anggota kelompok saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan pada presentasi kami ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.